Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi kenikmatan yang tidak terhingga sehingga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan bersama-sama. Kedua kalinya sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita, membimbing kita dengan tuntunan serta tatanan yakni syariat agama Islam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada hadis yang kelima, yakni hadis yang menjelaskan tentang bagaimana menolak sebuah kemungkaran dan bid'ah, yang berbunyi an ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin, Ummu Abdillah. Ummu Abdillah ini adalah kunyah, sebutan orang-orang Arab. Kalau di Jawa, kalau kita mempunyai anak pertama, biasanya kita dipanggil anak yang pertama, bukan nama kita. Yakni Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendatangkan hal baru dalam urusan agama yang tidak termasuk bagian darinya, tidak ada dasar hukumnya, maka tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatil Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dalam riwayat Muslim menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melakukan amalan tanpa didasari perintah kami, maka tertolak. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini perlu kita pahami bersama bahwasannya hadis ini merupakan salah satu pedoman penting dalam agama Islam yang merupakan kalimat pendek tetapi penuh maknanya. Menurut Imam An-Nawawi, hadis ini perlu dihafal dan dijadikan dalil dalam menolak segala kemungkaran. Sedangkan menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, hadis ini merupakan salah satu dasar Islam secara tekstual memiliki manfaat yang luar biasa karena ini merupakan dasar global dari semua dalil. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis Arba'in An-Nawawiyah ini yang kelima ini dengan tegas
menolak setiap perkara-perkara bid'ah atau hal-hal yang baru, amaliyah-amaliyah baru, dan setiap perkara dalam urusan agama yang direkayasa. Sebagian ahli usul fikih menjadikan hadis Arba'in Nawawi yang kelima ini sebagai dasar kaidah bahwa setiap yang terlarang dinyatakan sebagai hal yang merusak. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada riwayat Imam Muslim di atas tadi disebutkan, barang siapa melakukan suatu amal yang tidak sesuai urusan kami atau urusan agama atau hukum-hukum agama, maka dia tertolak. Dengan jelas menyatakan keharusan meninggalkan setiap perkara bid'ah, baik ia ciptakan sendiri atau hanya mengikuti orang-orang yang sebelumnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya hadis yang kelima ini merupakan dasar yang jelas bahwa semua perbuatan yang tidak dilandasi perintah syar'i adalah tertolak. Yang tidak menunjukkan dalil-dalil syar'i adalah tertolak. Yang kedua, melalui hadis ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjaga kemurnian Islam dari orang-orang yang melampaui batas. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, apakah hal-hal yang baru, perkara-perkara yang baru itu bisa disebut bid'ah? Tidak. Dalam kehidupan ada perkara-perkara yang sifatnya baru dan tidak bertentangan dengan syariat. Apalagi di zaman milenial ini, di zaman modernisasi ini, banyak perkara-perkara yang baru. Nah, di situ perlu kita garis bawahi bahwa hadis ini sangatlah penting sebagai acuan dalam kita beragama, agar kita tidak membid'ah-bid'ahkan perkara atau amaliyah seseorang tanpa didasari dengan dalil-dalil yang kuat. Untuk itu, mari kita belajar bersama-sama, belajar dan terus belajar memahami kaidah-kaidah agama, agar kita tidak mudah menyalahkan orang lain. Oleh sebab itu pentingnya kita dekat dengan ulama, mengkaji ilmu agama, supaya kita dalam menjalankan agama bisa benar-benar dengan tuntunan-tuntunan syariat agama Islam. Dalam kehidupan dan perkara-perkara yang sifatnya baru dan tidak bertentangan dengan syarat syariat, bahkan sesuai atau cenderung didukung dasar-dasar syarak atau perintah syariat, dalil-dalil syariat, maka perkara tersebut dapat diterima. Contohnya pada masa sahabat dulu, di zaman Nabi tidak ada yang namanya pembukuan Al-Quran. Dan setelah periode Nabi, pada masa sahabat diadakannya pembukuan Al-Quran yang dimulai oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan dilanjutkan, disempurnakan oleh Khalifah Utsman ibnu Affan. Itu merupakan contoh bid'ah yang bahkan wajib. Kalau Imam Syafi'i membagi bid'ah itu ada dua, bid'ah hasanah ya, dan bid'ah madmumah. Jadi tidak semua perkara-perkara yang baru itu bid'ah, akan tetapi kalau itu selama masih diperkuat oleh dalil yang memperkuat perkara-perkara baru itu, maka itu tidak bisa disebut bid'ah. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka para sahabat
banyak mencontohkan hal ini seperti pengumpulan Al-Quran, pembukuan Al-Quran di masa Khalifah Abu Bakar, penyeragaman bacaan Al-Quran di zaman Utsman bin Affan, dan mengirim salinan-salinan mushaf ke berbagai penjuru dunia disertai dengan para qori-qorinya. Hadirin rahimakumullah. Jadi banyaklah contoh perkara-perkara yang baru ini, tetapi perlu digarisbawahi sekali lagi, tidak semua perkara-perkara baru, amaliyah-amaliyah yang baru dalam kaidah beribadah, dalam amalan-amalan keseharian, apalagi di era milenial, apalagi di era modernisasi ini, tidak semua dikatakan bid'ah. Akan tetapi selama itu masih ada dalil-dalil yang memperkuat, maka tidak dianggap bid'ah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, dengan kita mengkaji ilmu dalam kajian kitab Arba'in Nawawi ini, menambah keberkahan di dalam bulan suci Ramadan ini, dan mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita, amaliyah kita diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal afwa minkum, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuansa Ramadan, persembahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, berkolaborasi dengan Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam Kabupaten Jombang.